Tuh ini juga nih. Ampun siap. Siap. Aing kesel dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channelnya saya ya, channelnya si Ujang, yang sekarang lagi fokus membahas soal pertanian, khususnya metode Mas Udin. Untuk varietasnya ini varietas langgeng 58 ya teman-teman. Sebelumnya gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seluruh keluarga dijauhin dari mara bahaya dan dilimpahkan selalu ya rezekinya, amin Allahumma ya rabbal alamin. Lumayan lama ya teman-teman, gak saya bikin video ya teman-teman, dikarenakan berbagai kesibukan ya teman-teman. Saya waktunya adanya sore terus teman-teman ya, plus sibuk ya teman-teman, ngurusin lahan-lahan di atas juga ya teman-teman. Harusnya hari ini ya teman-teman, ini itu melakukan pemupukan susulan di 5 HST ya teman-teman. Kalau saya ditulis ya teman-teman untuk pemupukan jadwalnya ya. Sekarang itu kan tanggal 28 Februari ya, udah 5 hari ya teman-teman setelah pindah tanam yang atas ini. Cuman saya nggak dikasih pupuk susulan ya teman-teman. Hari ini molor 1 hari ya, harusnya hari ini, kemungkinan besok ya. Saya dari pagi mau ngerjain yang lahan atas ya, karena kan saya benar-benar sibuk ya teman-teman. Manusia sibuk cina ya teman-teman. Pulang kerjanya saya sore gitu. Kalau misalnya ngerjain ini sekarang jam 4 sore, kayaknya nggak bakalan keburu ya teman-teman. Lumayan banyak soalnya yang atas ini. Untuk yang atas populasinya sebanyak 1.200 tanaman ya teman-teman. Kalau yang itu agak rapat ya, si jaraknya itu 50 kali 50 ya teman-teman untuk jarak antar tanamannya. Berbeda dengan yang ini ya teman-teman. Kalau yang ini agak jauh ya teman-teman, 60 kali 75 ya teman-teman. Dikarenakan di lahan yang bawah ini benar-benar lembab ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya tuh, si pohon jeruk aja sampai berlumut gitu ya teman-teman. Apalagi nanti kalau misalnya cabai rawit ya, yang katanya cabai rawit itu kan agak rentan gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat ya untuk kondisi tanaman yang di lahan bawah ini ya. Ini umurnya 56 hari setelah pindah tanam ya teman-teman. Memang kalau saya lihat-lihat ini kondisinya kerdil ya teman-teman. Di umur yang sebulan lebih ini termasuk kerdil ya teman-teman. Jadi waktu pemupukan susulan yang ketiga pun saya nggak bikin video ya teman-teman, karena sibuk ya teman-teman sayanya. Nah, kita lihat ya teman-teman tuh. Ini varietas langgeng 58. Kondisinya saya suka ya teman-teman. Untuk daunnya pun tebal-tebal ya teman-teman. Ini baru 2 kali penyemprotan ya teman-teman, si tanamannya. Dan di lahan ini pun banyak ya si kendalanya. Tuh ini pendek gini, tapi udah ada si calon
bunga ya teman-teman tuh double, tapi kerdil ya kondisinya. Tapi tuh untuk tunas air ya mulai sama ya si ininya tingginya tuh 1 2 3 4 5 6 ya, tunas airnya ada 6. Tapi ini udah agak membaik kondisi tanamannya ya. Saya kemarin pas pemupukan susulan yang ketiga ditambahin boron ya teman-teman, unsur mikro juga, unsur mikro. Harapannya ya biar tadinya tinggi gitu ya, nggak terlalu kerdil tapi ya tetap kerdil ya, tapi segini udah agak membaik ya, lumayan. Alhamdulillah, kita syukurin nggak apa-apa, kita rawat juga. Sama di lahan ini itu, di lahan saya ya, khususnya yang bawah sama yang atas, banyak banget ya gangguannya teman-teman. Bukan main ya gangguan di lahan ini. Hama yang pertama siput teman-teman, bisa dilihat ya. Saya sampai pusing geleng-geleng ya teman-teman untuk hama siput di sini. Bikin aral pisan pokoknya mah ya teman-teman. Soalnya pada rusak tuh ya, itu juga pada saya sulam soalnya patah ya teman-teman si pohonnya. Nah, bisa tuh, ini yang kerdil juga ini tuh. Ini bukan karena kerdil ya, ini karena saya sulam ya teman-teman tuh. Di sana juga banyak yang saya sulam ya karena patah teman-teman si batangnya. Nah, kayak gini teman-teman ya tuh. Tuh ini juga tuh teman-teman. Ini mau patah bener kalau ini teh tuh udah tipis gini. Tuh saya sulam lagi kemarin juga ya. Itu banyak yang saya sulam ya teman-teman. Aduh ampun, itu si hama siput ya, bukan main pokoknya si hamanya. Dan untuk kemarin juga ada yang berkomentar katanya review di tanaman cabai yang nggak pakai mulsa. Untuk kondisinya kayak gini ya teman-teman tuh. Sama ya, bagus juga ya, cuman ya kerdil doang. Tuh. Berabenya hanya ada pada gulma aja teman-teman ya. Ini gulmanya aduh ampun. Ini juga udah saya bersihin ya kemarin. Untuk yang gak pakai mulsa ya. Tuh yang kemarin saya sulam juga ya teman-teman. Siput di sini bukan main ya teman-teman, banyaknya aduh ampun. Siput sama siput bulan ya teman-teman. Kalau di lahan saya disebutnya kalau di tempat saya disebutnya jangel ya teman-teman. Aduh kacida pokoknya mah. Tuh ya teman-teman si siputnya, si keongnya. Ini saya sudah sebarin di seluruh lahan saya ya, pinggir-pinggirnya sampai ke atas sana. Racun sipitok ya teman-teman, atau toksiput ya, saya sebar merata ya semuanya. Kemarin saya mungkin nggak akan percaya ya kalau misalnya siputnya banyak banget, sampai dapat 1 karung beras yang ukuran 25 kilo teman-teman siputnya, saking banyaknya ya. Tuh ini juga nih, ampun siap, aing kesel dah. Jadi si itunya teh makan pinggirnya ya teman, makan bawahnya si siputnya teh. Nah kayak gini ya teman-teman tuh. Jadi ini tuh pada digigitin sama si siputnya teh. Tuh sampai ke aduh ampun. Bener-bener ya teman-teman, hama siput di sini ya bukan main pokoknya. Ini yang kerdil juga, ini yang saya sulam gitu ya, bukan ini tuh. Saya sulam juga. Sana saya sulam juga ya. Soalnya benar-benar patah teman-teman si pohon cabenya. Saya sebarin juga ya racunnya di sini tuh. Kesel ya, aduh ampun. Si hamanya
seledri juga tuh sampai gak keurus ya teman-teman sama saya, sampai banyak bercak daun ya. Soalnya saya benar-benar sibuk, waktunya sedikit teman-teman ya. Jadi hari ini paling mau melakukan penyepraian yang ketiga ya di umur 56 hari setelah pindah tanam ya teman-teman. Nah, dan ini ya teman-teman untuk bahan-bahannya penyemprotan yang ketiga. Tuh, ampun tuh itu kayak tuh lihat pada mau roboh ya, pasti itu mau patah ya teman-teman. Nah, jadi ini penyemprotan yang ketiga di umur 56 hari setelah pindah tanam ya untuk bahan-bahannya. Karena ini musim hujan ya, musim hujan yang ekstrim, panasnya ekstrim teman-teman. Kalau pagi panasnya minta ampun, sorenya hujannya tinggi. Jadi kita bakal masukin fungisida ya teman-teman dari Ditan yang biasa saya pakai ya teman-teman. Bahan aktifnya Mancozeb ya 80%. Untuk yang kedua saya pakai Copper WP ya teman-teman, mineral fertilizer dan Plant Copper ya teman-teman. Di sini tertulis ya ada kandungan unsur mikronya juga ya teman-teman. Unsur mikro itu kalau menurut saya dibutuhkan ya cuman dalam kondisi yang sangat kecil ya. Jadi enggak kayak unsur makro yang benar-benar dibutuhin tanaman. Kalau unsur mikro itu keperluannya kecil ya, tapi tetap dibutuhkan gitu. Ini sebagai pelindung juga ya teman-teman, pupuk mineral dan pelapis tanaman ya. Karena ini musim hujan juga, jadi double proteksi lah kalau analoginya saya. Jadi ada mineral pelindung ini juga sama untuk menekan hawar daun, bercak daunnya. Ada pakai Mancozeb juga ya teman-teman. Jadi untuk yang ketiga saya masih tetap pakai Ambition ya teman-teman, asam amino dari mereknya Bayer. Yang keempat saya pakai, udah mulai masuk Kalinet ya teman-teman. Ini kalium cair. Untuk kandungannya di sini ada fosfat 12%, kalium 13%, dan ada kandungan boron juga ya teman-teman. Untuk yang kelima saya pakai insektisida Abasel ya teman-teman. Bahan aktifnya ini Abamectin ya teman-teman. Jadi insya Allah ya kalau ulat-ulat kecil pasti mati ya teman-teman. Dan yang terakhir saya tambahin lagi ya teman-teman untuk perekatnya supaya benar-benar melekat dan awet ya si penyepraiannya. Nah, dan maaf ya teman-teman, kirain barusan udah kerekam cuman belum kepencet si tombolnya. Ini saya campurin dulu si Copper WP ya teman-teman. Saya untuk 14 liter tangki sprayer saya pakainya 2 sendok makan penuh ya teman-teman untuk Copper WP nya. Lanjut di sini saya pakai Mancozebnya ya teman-teman dari Ditan. Saya untuk pengendalian ya saya pakainya 2 sendok ya teman-teman, 2 sendok makan. Nah, ini baru dua bahan ya teman-teman, Copper WP sama Ditan ya Mancozebnya. Untuk dosisnya 14 liter air saya pakainya 2 sendok ya teman-teman. Saya masukin dulu ke tangki sprayer ya teman-teman biar enggak terjadi penekanan ya teman-teman. Lanjut untuk bahan yang ketiga ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, wah ini baru malam soalnya ini teh. Sebenarnya ini teh udah agak mulai poek ya, udah mulai gelap. Cuman di kamera aja yang terlihat ini mah. Nah, ini untuk asam aminonya, Ambitionnya kita
pakai 30 mili ya teman-teman. Nah ini 30 mili ya. Untuk insektisidanya, abamectinnya, saya pakai dosisnya yang ringan ya teman-teman, karena nggak terlalu banyak juga si ulatnya, si hamanya. Saya pakainya hanya 10 mili ya untuk 14 liter air. Nah, segini ya 10 mili teman-teman ya. Lanjut, saya mulai masuk kalinet ya teman-teman. Kenapa channel belum terlalu masuk generatif udah mulai masuk kalinet? Ini mah versi saya teman-teman ya, karena setiap petani punya caranya masing-masing ya, buat masukin pestisida, fungisida, insektisida, kayak pupuk kayak gitunya, punya dapurnya masing-masing gitu ya teman-teman. Kalau saya mah lahan si tanaman belum masuk generatif juga udah dikasih kalium ya teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya biar belajar ya si tanamannya teman-teman, menyerap unsur kalium. Jadi nanti kalau misalnya udah masuk generatif, yang benar-benar generatif, masa pembuahan, pembuahan, dikasih unsur kalium yang tinggi juga, dia udah terbiasa dari kecil ya teman-teman menyerap unsur kalium. Itu versi saya teman-teman ya. Kalau misalnya mau ngikutin saya ya silahkan. Kalau misalnya itu mah cenah ngeboros-borosin pupuk aja ya gak apa-apa ya, seperti yang saya bilang. Ini mah versi saya, versi dapur saya teman-teman ya. Udah dihantam dari kecil masuk kalinet ya, supaya belajar si tanamannya. Segitu aja teman-teman ya. Untuk dosisnya si kalinet ini saya pakai dosis yang kecil ya teman-teman, pakainya cuman 15 mili untuk 14 liter air. Jadi kehitungnya 1 mili per liter ya teman-teman, 15 mili. Nah ini 15 mili ya teman-teman. Lanjut, kalau misalnya ini mah opsional aja teman-teman ya, perekatnya. Kalau misalnya nggak ada hujan atau misalnya musim kemarau, nggak pakai ini pun perekat gak apa-apa. Cuman ini dikarenakan sore atau malamnya selalu hujan ekstrim, jadi saya dimasukin bahan perekat ya, biar awet aja intinya mah. Jadi terkena hujan itu nggak hanyut. Saya pakainya 10 mili teman-teman ya, nggak banyak untuk 14 liter air. 10 mili ya. Mohon maaf ya teman-teman, agak terburu-buru dah, keburu poek. Kocek ya teman-teman. Kita masukin ya teman-teman si campuran obatnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya penyepraiannya. Oke teman-teman, kita lanjut penyepraian ya. Mungkin HP-nya saya simpan ya teman-teman, karena spray saya harus dipompa ya teman-teman. Kayaknya videonya sampai sini dulu ya teman-teman, nggak panjang lebar. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya saya bikin video uploadnya asal ya teman-teman, nggak berurutan gitu sih metodenya, karena kan ya sayanya sibuk ya. Mohon maaf ya sekali lagi teman-teman, sibuk
selalu ada waktunya sore ya. Jadi nggak beraturan untuk si konten video yang lahan ini. Jadi untuk lahan yang atas sana, insya Allah ya teman-teman, saya bakal rutin, bakal terjadwal ya. Jadi nanti tiap 5 hari sekali pasti ada konten ya untuk lahan yang atas ini, biar teman-teman bisa ngikutin gitu ya metodenya dari Mas Udin kayak gimana gitu, terupdate terus untuk lahan ini ya. Nanti saya bikin playlist ya, dari awal sampai panen ya, pasti saya bikin videonya ya untuk lahan ini. Kalau untuk lahan yang ini mohon maaf banget ya teman-teman, nggak berurutan si videonya. Kayaknya sampai situ dulu ya teman-teman si videonya. Sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau penyampaian dan kata-kata saya terlalu tergesa-gesa. Dalam artian saya riweuh ya teman-teman, karena waktunya sedikit banget ya teman-teman, asli. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya kurang mengerti atau misalnya sulit dimengerti. Sekali lagi mohon maaf banget ya teman-teman. Kayaknya sampai situ dulu. Sebelum pamit, saya doain semoga sehat selalu seluruh keluarganya ya, dilimpahkan rezekinya dan dijauhin dari mara bahaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terus ya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Saya si Ujang pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.